mungkin ada hal lain yang perlu kita diskusikan Iya. terkait dengan keutamaan berjabat tangan. Ya itu Ustaz, mengenai berjabat tangan itu kan pada umumnya di sini itu tidak mandang laki-laki atau perempuan Ustaz. Jadi salamannya itu acak Ustaz. Ada perempuan. Maksudnya sampean? Salaman lawan jenis Ustaz. Salaman Lawan jenis. lawan jenis. Ini tidak ngurus apakah itu Bukan mahram atau mahram, bebas Ustaz. iya. Acak Ustaz. Begini ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sudah manusia paling mulia, makhluk paling agung, paling istimewa. Ini beliau sepanjang sejarah beliau tidak pernah menyentuh kulit wanita yang bukan mahram. Ini disebut dalam kitab Al-Fawaidul Mukhtarah di Saliki Thoriqil Akhirah, karya dari Al-Habib Ali bin Hasan Baharun Bangil, beliau masih hidup, santrinya Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith. Jadi dalam kitab ini merupakan rangkuman hasil keterangan pengajiannya Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith di Madinah. Beliau juga saat ini masih hidup. Nah, ini dikumpulkan oleh muridnya beliau, Habib Ali bin Hasan Baharun. Ini ada pernyataan begini. Ini rangkuman dari kitab Al-Bujairimi. Jadi ibaratnya ini rangkuman dari Al-Bujairimi. Kanan Nabi sallallahu alaihi wasallam lam tamussa yaduhu yadam ra'atin qat. Nabi Muhammad ini sudah makhluk istimewa. Ini dijaga betul oleh Allah ini. Tangannya beliau itu tidak pernah nyentuh wanita yang bukan mahram. Qattu, sama sekali tidak pernah. Walau lil bai'ah, walaupun kepentingannya adalah kepentingan bai'at. Ma'annaha min a'dhamil umur. Padahal bai'at itu adalah hal yang sangat penting dalam syariat Islam. Tapi beliau pada saat itu pun tidak pernah menyentuh kulitnya wanita. Wan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam imtana'a min dzalik liyakuna qudwatan li ummati. Nabi melakukan hal semacam ini tentunya adalah sebagai bentuk qudwah, uswah, sebagai bentuk contoh kepada umat. Sekelas Nabi Muhammad, makhluk paling mulia, nabi paling istimewa di antara nabi-nabi yang ada, pemimpinnya para rasul, itu beliau tidak pernah menyentuh tangan wanita. Fakaifa yusaffih ar-rajulu imra'ata akhihi masalah. Summa yaqulu inna qalbi nadhif. Maka dalam kitab ini disebutkan di Fawaidul Mukhtarah. Lalu bagaimana seorang laki-laki salaman dengan istri temannya atau mungkin dengan istri saudaranya ipar, apalagi dengan orang lain. Lalu dia bilang inna qalbi nadhif. Oh, hati saya enggak ada perasaan senang, saya biasa saja, saya tidak tertarik. Fahal qalbun Nabi sallallahu alaihi wasallam ghairu nadhif. Apakah hati Nabi tidak bersih? Apakah Nabi mencegah diri untuk berjabat tangan itu? Apakah Nabi masih tertarik sama mereka? Tentunya kan tidak. Nabi sudah hamba Allah yang dijaga zahir batin oleh Allah. Tidak mungkin melakukan perbuatan maksiat, apalagi barang haram, barang makruh tidak mungkin. Ini Nabi itu tidak mau berjabat tangan dengan wanita yang tidak memiliki hubungan mahramnya, kecuali dengan istrinya. Ini di kitab ini disebutkan seperti itu. Undur ba'dahu fil Bujairimi. Konon sebagian ibaratnya tadi itu ada di kitab Al-Bujairimi. Au ma hadza ma'nahu. Jadi jelasnya itu adalah keterangan dari Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith yang dirangkum oleh muridnya Habib Ali bin Hasan Baharun dalam kitab Al-Fawaidul Mukhtarah. Maka kita itu tidak boleh sembarangan berjabat tangan ini. Tujuannya kan minta maaf. Iya. Tujuannya adalah apa istilahnya ya? Niat ibadah. Seakan-akan di masyarakat kita punya mindset bahwa berjabat tangan itu kan 0-0 katanya. Nah, iya, ini kan ya Allah.
Ini merupakan ibadah. Ibadah tapi tidak sesuai dengan aturan Nabi, maka tentunya bukan pahala yang didapat. Maka akan jatuh kepada perbuatan dosa yang sangat besar sekali. Nyentuh kulit wanita yang bukan mahram ini dosa ini. Nabi tidak pernah melakukan. Maka alhamdulillah guru-guru kami itu ya mulai sejak kami mondok, mulai dari ibtidaiyah sampai kami mondok akhir selesai, guru-guru kami di pesantren ya seperti itu, mengajari bahwa berjabat tangan dengan wanita yang bukan mahram itu tidak boleh. Dan beliaunya memang mempraktekkan sebagai uswah, sebagai suri toladan yang perlu kami tiru. Maka tidak bisa alasan. Kadang ada, apa kira-kira motivasinya mereka itu jabat tangan lagi perempuan? Apakah karena tidak enak, takut, wah Fanatik gitu biasanya. Dekik, mau tak salaman, gimana ya? Takut tersinggung. Takut tersinggung. Nah, itu, Ustaz. Misalnya kita ketemu dengan perempuan, mau tak salamin, dekik tersinggung. Tersinggung ya. Begini saja sudah, logikanya mudah. Apakah kita itu rela? Apakah kita itu rela? Apakah kira-kira etis? Secara logika sudah. Iya, Apakah etis kita itu melakukan suatu perbuatan untuk mencari kesenangan makhluk, untuk melegakan hati makhluk, sedangkan perbuatan itu menyebabkan murkanya Allah. Allah murka. Jinalah tak apa. Yang penting hati orang lain senang. Padahal perbuatan kita itu sedang dimurka oleh Allah. Maka saya masih teringat ada salah satu pernyataan. Entah ini wallahu a'lam, lupa. Apakah ini pernyataannya Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad Sohibur Rotib? Kalau tidak keliru begini. Kaifa turdil makhlukin bisukhti rabbil alamin. Bagaimana mungkin kamu bisa? Kaifa turdil makhlukin. Bagaimana kamu bisa mencari keridoannya makhluk? Apa istilahnya ya? Untuk disenangi mereka, biar mereka itu punya rasa empati kepada mereka, senang. Wah, itu orangnya supel, mudah bergaul. Buktinya dia itu tidak eksklusif hidupnya. Jadi tidak fanatik agama, bagus dia orangnya. Kepada siapapun saja welcome, salaman. Apakah hal semacam ini mungkin terjadi? Padahal perbuatan itu menyebabkan sukhti rabbil alamin, murkanya Allah. Itu sangat tidak masuk akal. Sangat tidak masuk akal. Jadi kita itu sekali lagi tetap harus mengkampanyekan bahwa musafahah, berjabat tangan itu sunnah Nabi, syariat Islam, keutamaannya sangat besar sekali. Yang dijanjikan oleh Rasulullah tadi itu orang berjabat tangan, maka dosanya itu rontok sebagaimana daun kering jatuh dari pohon yang sudah kering. Ini sangat agung sekali. Akan tetapi hal ini tidak bisa kita berlakukan secara umum. Tentunya ini adalah berjabat tangan yang syar'i sesuai dengan tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sekali lagi, laki-laki perempuan berjabat tangan hukumnya haram kalau tidak punya hubungan mahram atau hubungan suami istri. Urusan wah ini tidak bisa ditawar-tawar. Apalagi sebagai seorang guru di madrasah, salaman sama muridnya. Wah, ini bukan barokah yang didapat ini. Barokah itu didapat dengan ibadah, dengan pekerjaan yang diridhoi oleh Allah. Seperti santri, khidmah sama kiai, nyapu, bersih-bersih, ini kan pekerjaan halal ini. Masa mijeti perempuan, mijeti ustadznya itu bisa menyebabkan barokah? Oh, ini perbuatan haram, ya enggak bisa. Makanya berjabat tangan seorang guru di madrasah dengan murid-murid perempuan ini tidak dibenarkan, haram ini hukumnya. Apalagi ini adalah lembaga pendidikan agama. Jadi akan jadi mindset di masyarakat nanti boleh begini. Ini sangat bahaya sekali. Sangat bahaya.
Sulit, tapi ya untuk hari raya gimana cara menolaknya gini. Ya itu Ustaz. Iya, sepertinya kamu keberatan ya. Jadi harus dibiasakan ini, lebih-lebih alumni pesantren, jadi jangan ikut-ikutan dengan tradisi yang tidak memiliki dasar hukum secara syariat Islam. Apakah ini fanatik? Bukan. Ini adalah konsisten, bukan fanatik. Nah, ini konsisten. Konsisten harus. Apakah ini hidup eksklusif? Bukan eksklusif, justru ini adalah disiplin syariat. Kadang orang, wah itu hidupnya eksklusif, itu terlalu menutup diri. Mau salaman saja enggak mau. Bukan, ini hidup disiplin syariat ini. Nah, seperti itu. Jadi kalau ada orang bilang, wah kamu ini orangnya fanatik, bukan fanatik saya. Saya enggak pernah fanatik, tapi saya konsisten syariat. Oh, kamu hidupnya eksklusif, saya enggak pernah eksklusif. Hidup saya itu disiplin syariat, aturan syariat ya kita lakukan. Ya seperti itu. Allahu